Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kesunatan atau kita sendiri yang sakit seperti itu, maka banyak anjurannya. Di antaranya kalau yang hadir itu disunnahkan mengajari baca la ilaha illallah. Bahasa hadisnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi disunahkan. Dan kesunatan ini tidak disuruh banyak, enggak, cukup dibilangin, enggak usah kita bilang ayo katakan, enggak usah, cukup kita letakkan di telinganya itu la ilaha illallah. Tapi sunnahnya malah kalau ada yang bukan ahli waris, itu bukan ahli waris yang lebih sunnah, lebih afdal. Yundabu ayyakunal mulakkin ghairu warisin. Jadi disunnatkan yang mentalkin itu bukan ahli waris. Kenapa? Kenapa kalau kan kok ada ahli waris? Karena ini hatta la yuttahamuhu, sehingga tidak dicurigai keburu semati ya tunyan ke waris. Begitu di kitab itu, sehingga tidak disalah sangka ingin cepat mati. Nah, kan sangat ini gini saja kita dianjurkan seperti itu. Maka sangat keliru ketika kita punya keluarga sakit kok ngundang orang suruh ngaji pola min baca ledepak mantu ledepak, ini itu keliru. Nalkin saja anjurannya jangan ahli waris kalau ada, ya. Kalau ada, kecuali tidak ada, fa illam yakun indahu ghairu man dzukira. Kalau tidak ada, berarti yang ada itu saja. Usahakan yang nalkin itu orang yang paling disenangi. Jadi gampang manut. Ya kita harus sadar, karena namanya manusia, orang tua ke anak itu ya apa, tidak mungkin sama cintanya pada anak. Tidak bisa sama. Itu memang pembagian Allah. Makanya kita harus sadar, umpamanya saya lah, atau sampean punya saudara 3, padahal sampean sing paling sergap, paling telaten. Tapi bapak sampean kok lebih sayang sama adiknya. Adik sampean harus sadar, adik sampean ibu senang nang sampean. Bukan jangan dia ya sebenarnya datang tidak boleh gitu. Kita harus sadar. Sundanya begitu memang. Jadi biar apa? Gampang manutnya. Ya. Yang paling dicintai, wa ahabbahum ilaihi, yang paling disukai oleh mayit itu. Katakan la ilaha illallah. Gimana kalau ada orang bilang terlalu panjang, takut meninggal pas la ilaha, meninggal. Apa kafir? Enggak. Itu enggak, walaupun sampean dengarnya begitu, banyak dibahas itu. Ada orang mau meninggal, kok ditelkin la ilaha illallah, sampean mayitnya bilang la ilaha, pas meninggal. Enggak kafir. Karena dengan mengatakan tiada Tuhan, pastinya yang dikehendaki adalah selain Allah itu. Enggak mungkin Allah itu. Ini ulama begitu pendapatnya. Kan ada yang begitu. Allah jatuh la ilaha illallah, takut dapat la ilaha pas mati. Allah itu tahu itu. Tidak mungkin orang mau bilang la ilaha, tidak mungkin. Pasti illallah. Maka dengan mengatakan la ilaha illallah itu, walaupun kita tidak dengar illallahnya, ya sudah tidak. Karena ini memang hadis anjuran aslinya ini, bukan Allah. Ya walaupun ada penjabaran, bolehlah. Yang penting dikir. Tapi tetap yang lebih afdal ini. Kenapa? Karena hatinya jelas. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya begitu. Dan sunnahnya ketika mayit sudah bilang, ya, sudah bilang gitu, sampean tidak usah nutun lagi, sudah biarkan. Kecuali mayit bicara lain. Jadi walaupun dari bilang la ilaha illallah mayit itu 1 jam keluar lagi la ilaha illallah lalu meninggal, ya tetap saja akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Kecuali setelah itu kok ngomong
Mana anu mana? Endian minum banyak. Lah baru kita rutin. Karena biasa anu tonton boleh, delok pun tak mau boleh. Enggak usah. Dan sunnahnya di dekatnya dibacakan surah Yasin. Sunnah. Karena ada hadis orang yang mau meninggal ini, wa yundabu ayyakra'u indahu suratu Yasin. Karena diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Nabi pernah bersabda, ikra'u ala mautakum Yasin. Bacalah orang yang meninggal di antara kalian, yang mau meninggal maksudnya. Ini hadis ini bisa dua, yang mau meninggal atau sudah meninggal. Tapi yang untuk sekarang ini yang mau meninggal surah Yasin. Kenapa? Hadis lain menjelaskan ma min maridin. Ini. Tuqra'u indahu Yasin illa mata rayyanan wa adkhala qabrahu rayyanan wa husyira yaumal qiyamati rayyan. Orang yang sakit lalu dibacakan Yasin, maka kalau dia mati, maka matinya dalam keadaan seger, tidak haus. Matinya dalam keadaan rayyan, segar. Masuk kubur dalam keadaan segar. Bahkan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan segar, tidak haus. Dalam hadis lain, ini di antara fadilah Yasinnya. Ada fadilah Yasin yang lebih utama, lebih umum. Ini. Ma min mayyitin yukra'u indahu Yasin. Nah ini untuk orang mati dulu. Illa huwina alaihi. Mayyit artinya orang yang mau meninggal. Kok dibacakan surah Yasin, maka cabutan nyawanya oleh Allah dipermudah. Huwina. Maka ada doa Allahumma alaina sakaratil maut. Nah ini illa huwina alaihi. Ini untuk orang yang meninggal, atau meninggal. Ada hadis umum, man qara'aha wa huwa khaifun amina, au ja'iun syabi'ah, au atsyanun syaqiyah, au arin kusiyah, au maridin syufiyah. Ini. Yasin itu kalau dibaca dalam keadaan takut, maka dia akan selamat dari apa yang ditakut. Ini surah Yasin. Kalau dibaca dalam keadaan lapar, bisa kenyang. Oh lapar ki maca Yasin tak saja lapar, itu kan anggapan sampai. Ini hadis Nabi ini. Jadi kalau yang baca lapar bisa kenyang. Kalau haus bisa dah haus. Kalau sampean itu masuk, kita tidak punya baju bisa mudah beli baju ini awalin atau sakit. Makanya kalau sampean sakit kok masih bisa baca, ya baca. Insyaallah. Juga sunat dibacakan surat Ar-Ra'd. Ini jarang. Surat Ar-Ra'd juz 11, juz 13. Surat Ar-Ra'd ada. Itu sunat juga. Kalau sudah meninggal, maka sunat yang ada di sisinya, kalau di situ meripatnya itu buka atau terbelalak, maka segera dipejamkan. Dan kita tidak usah suudzon. Aduh mantelik kena. Padahal ustaz. Kan ini ada hadis. Hadis ini Nabi sampaikan kejadiannya terjadi pada sahabat Nabi yang istrinya nanti jadi istri Nabi. Namanya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, yang tiap hari jemaah sama Nabi, maka matanya terbuka. Maka Nabi menganjurkan untuk memejamkan. Lalu Nabi bilang, inna ruha idza qubida taba'ahul basar. Nyawa itu ketika dicabut, maka mata mengikuti. Bunik yang melarat sebunna. Oh matawa mas. Ustaz, mati mantelik. Kita mantelik pun aja tuh Ustaz. Insya Allah. Jadi jangan suudon. Jangan suudon.
Jadi sini inna ruha ini hadisnya idza qubida tabi'ahul basar. Jadi ruh itu kalau dicabut maka mata mengikuti. Dan ketika memejamkan sunat baca bismillahi wa ala millati rasulillah. Di depan maktum bismillahi wa ala millati rasulillah. Sunat diberi kalau sini lah koin lah yang agak berat. Jadi biar lala. Jadi tidak ngarang-ngarang, lalu di sini diikat. Wa ayyashadda lihyaihi bi asabatin aridah. Singkat tak buka. Kenapa? Li alla yabqa famuhu munfatihan fatadkhulu fihi al-hawam. Supaya mulutnya tertutup, tidak mudah kemasukan. Terus ros-rosnya ininya ini suruh di apa lemes ngalaki apa di sini wal ayyulina asabi'ahu ya artinya tuli tata apa lemes kenapa ya di sini ayyulina asabi'ahu fasilahu tashiran liguslihi supaya cara memandikan gampang. Selagi masih ada hangatnya mayit. Jadi mayit itu kalau masih hangat kan masih bisa. Ya. Kalau sudah dingin itu kacep udah sekali lah. Kalau boleh sampai sekian jam, kodak. Ini, insyaallah. Dan sunat juga segera dibuka baju yang dipakai itu. Dan ditutup dengan kain yang tidak begitu berat, yang penting sudah menutupi. Lah baru kita itu sunnah. Setelah itu kita suruh memandikan sudah. Nah, memandikan ini sebagaimana biasa itu wajib bagi orang yang hidup untuk menghadapi orang mati. Pertama adalah memandikan. Jadi kan 4 macam. Jadi 4 macam. Yaitu pertama memandikan. Kecuali orangnya mati syahid. Pertama adalah memandikan. Mayit segera dimandikan. Karena hadis di depan itu. Mandikan sebagaimana terangkan adalah fardu kifayah. Jadi wajib dimandikan laki-laki atau perempuan walaupun mati tenggelam. Orang setenggelam maka saya mandiin. Aku dimandiin. Oh maju mati tenggelam lagi mandiin dah tobuk. Enggak, tetap walau li ghariqin fil ma, walaupun orang itu sudah mati tenggelam. Nah ini. Nah, wala budda min kaunil ghasil lil mayyit ini bi fi'lina. Jadi harus kita yang memandikan. Nah, jadi kalau ada orang, ya, ada orang saking wali lah namanya. Satu ada yang memandikan malaikat. Nah, tetap tidak gugur kewajiban manusia, tetap wajib memandikan. Karena di sini terangkan bifi'lina walau ghasalal mayyit mun bede mayyit cak teh ah mandi tibi bade keterangan aja. Walau ghasalal mayyit nafsahu karomatan bede mayyit keramat cak teh lah. Apa yang terjadi ini? Nah, bagaimana sodikal ghuslu? Nah, ya sah. Cuma kita tetap dianjurkan. Tapi ada yang mengatakan mulai mandi tibi tak apa-apa, boleh apa? Aku kan mandi kan boleh tak bisa mandi, mungkin bisa mandi tibi, mai pandi nah. Dia sengaja cari, ya. Masya Allah. Jadi dan memandikannya itu yang jelas, ya, harus paling sedikit memandikan, harus meratakan semua badan dengan air. Jadi harus rata. Ini paling sedikit ini. Ya. Paling sedikit semua badan itu rata dengan air. Tapi setelah menghilangkan najisnya, maka najisnya dihilangi dulu. Najisnya dihilangi dulu. Kalau udah dihilangi dulu nanti setelah najis itu perlu disiram banyak.
Kalau dihilangi duluan tambah bagus. Hanya di sini yang dihitung merata yang pas asa itu setelah dihilangkan najisnya. Jangan dimandikan najis belum dibersihkan lalu tidak disiram lagi. Tetap harus umumnya kan disiram dulu. Maka najisnya ambil. Itu batuan yang pertama itu tidak dihitung. Kenapa? Karena tidak termasuk ba'da izalin najasah. Jadi setelah najisnya dihilangkan. Kecuali najisnya najis hukmiyah, najis yang tidak ada lah. Maka cukup sekali dialirkan air itu sudah cukup. Sunat yang memandikan, niat memandikannya. Karena ada ulama yang mengatakan wajib. Ya. Kalau yang sempurna gimana? Maka yang mandi itu, ya, yang memandikan itu meletakkan mayit di tempat yang sepi dan tinggi. Tidak ada orang yang masuk kecuali yang memandikan. Nah, ini yang agak angel. Di sini payok-payok. Beni kompak beda kenangan. Masuk payok nyongok kapi. Banyak senyongok. Lalami. Jadi ala yadullahu wa mu'ayinu awil wali. Jadi atau wa minu awil wali. Jadi yang memandikan itu kenapa? Li'annal hayya inda ghusli yahbisu 'alal khalwah. Orang hidup itu sunat kita mandi itu senangnya kan sepi. Demikian juga mayit karena ruhnya itu hadir. Insyaallah. Maka Sayyidina Kanjeng Nabi sendiri dulu yang mandikan sedikit, ya. Insyaallah. Sayyidina Ali, Fadl, Ibni Abbas, Usama bin Zaid itu yang mandikan Nabi sedikit sekali. Ailiyun Abbasun Fadlun Usama ini yang mandikan. Jadi tidak banyak. Maka sebaiknya yang memandikan itu meletakkannya di tempat yang tinggi itu sudah, ya. Dan usahakan kepalanya lebih tinggi. Pas kalau dibas, pas itu agak diangkat setengah tujuh bahasa. Perutnya agak ditekan supaya kotorannya keluar. Kalau lentang begitu kena angkat sedikit keluar. Karena tabun nekuk. Jadi harus kalau terlentang kan kayak ada sudah, tapi begitu keluar. Insyaallah. Sunnatnya mandikan itu ditutup. Ditutup ini fi qamisin li annau astaru lahum akauni khafifan setepes. Kenapa? Jadi kalau bagus, yang bagus itu cari kain kalau perlu disediakan. Kain yang kalau disiram airnya cepat meresap. Jadi tidak usah lewat bawah, lewat dari atasnya. Mun kain sampai semapan tak tembus. Akhirnya begitu angkat. Tapi ngangkatnya jangan tinggi-tinggi. Buni pakai dosa itu sebenarnya kadang begitu. Tidak boleh itu sebetulnya. Insyaallah. Jadi sini sekiranya lebih tertutup. Kenapa? Dan pakai kain yang tipis khafifan. Kenapa? Hatta la yamna'u wusulal ma'ilal mayyit, ya. Jadi melalui kahdepa. Lah sebagaimana Rasulullah faqad ghusila Rasulullah fi qamisin, Kanjeng Nabi itu dibungkus, ya, ditutup begitu. Insyaallah. Jadi tangannya dimasukkan di dalam kalau membasuh itu. Jadi tidak boleh melihat-lihat anggota mayit itu. Malah di sini ya, yang memandikan harus memejamkan matanya. Ini. Wa yaguddul ghasil wa man ma'ahu minal mu'inin wal wali basarahu. Awas, wujuban. Wajib terutama antara pusar dan lutut. Ini 5 baina surah wa rukbah. Jadi melihat kemaluannya sama sekali tidak boleh. Ini sama laki-lakinya ini, perempuan tidak boleh. Sama perempuannya. Insyaallah. Kecuali yang memandikan itu suaminya sendiri atau istrinya sendiri, itu baru boleh. Nah, insyaallah.
Ada yang bahas lagi, lah kalau butuh melihat karena ada najis, gimana? Naam ini tija ila nadra ila ma baina surra wa rukbah, seperti adanya najis, ihtaja ayandu ila makaniha, malai etemu, lah mun kepepet ngak nikah, guru tak haram. Fala hurmatah. Ya tonton dia tak kapi berarti semasoi belum. Insyaallah. Dan dihadapkan ke kiblat, ya? Dihadapkan ke kiblat. Li'anna al-qibla asyraful jihad wa yarfa'u ma yali. Nah, dimandikan dengan pakai air yang dingin, ya. Tahu sama dia nganga aja. Insyaallah. Dimandikan, dibersihkan dulu kemaluannya, dibuang kotoran hidungnya di sini. Ini yang utama ini. Jadi kotoran di kemaluannya, dua kemaluannya, kotoran di hidungnya, dan diwudui dan digosok dengan pelan. Kalau di sini ya kalau si anu lah, kalau dulu itu pakai apa namanya, daun apa namanya itu widoro. Ya. Kalau enggak cukup dengan sabun kalau sekarang. Airnya disiram sebanyak 3 kali. Sangat banyak aja. Ini setelah hilang najis. Setelah hilang najis disiram 3 kali. Itu sunnahnya. Ya. Sunnahnya begitu. Ya. Setelah bersih. Nah, kalau ditambah enggak apa-apa sebetulnya. Di sini asubul ma salasan. Ya. 3. Ini dihitung 5 karena tadi membasuh kemaluan itu. Jadi sebetulnya 3. Nah ini. Dan yang memandikan ini harus sesama jenisnya. Di sini keterangannya. Dulu saya tidak masalah, tak ngerasa aki. Ternyata bagaimana kita ketahui yang memandikan itu harus sama jenisnya. Jadi istilahnya itu, nah ini, innahu la budda min wujub ittihadil ghasilul maksul fid dukurah wal unasah. Ini jadi wajib sama jenisnya yang mandi dan yang dimandikan dalam laki-laki dan perempuannya, kecuali suaminya boleh memandikan istrinya. Istri boleh memandikan suaminya. Itu. Malah darah nolok nih ya. Malah darah. InsyaAllah. Karena Sayyidina Ali, Siti Aisyah yang pernah bilang, ma darraka law matti qabli fakumtu alaika fagosaltuka wa kafantuka wa sallaitu alaika wa dafantuka. Katanya Nabi kepada Siti Aisyah, mun ba mati kada, tak apa-apa engkau lah. Engkau sengah mata semandi innah sengah fanabaan ban senyolat nabaan. Itu abun Kanjeng Nabi. Nabi bilang gitu pada Siti Aisyah. Ini dalil bahwasanya suami boleh memandikan istri. Nah ini di bawah, boleh laki-laki memandikan mahramnya yang perempuan. Perempuan boleh memandikan mahramnya yang laki-laki. Dan begitu juga boleh bagi laki-laki memandikan anak kecil. Nah, Perempuan mandikan anak kecil laki-laki. Cuma wal aula birrajul, yang utama bagi mayit laki-laki di dalam mandikan sekaligus juga mensolati. Nah ini adalah familinya. Yang didahulukan ayah, lalu mbahnya ke atas, anak laki-laki, cucu ke bawah terus sampai cicit. Lalu saudara sekandung laki-laki. Setelah itu saudara seayah, seibu. Setelah seayah lalu seibu. Kalau tidak ada lagi, ponaannya. Jadi urut seperti itu. Kalau udah ada keluarga, baru sudah orang lain, dul arham, yang masih ada hubungan famili. Ini jamaah jenis lah, jamaah jenis. Summar rijalul ajanib
kemudian laki-laki yang tidak ada hubungannya. Urutan yang boleh mahram setelah ada laki-laki baru perempuan. Ini afdolnya begitu. Seketika nyampaikan ini pasti langsung dijawab orang. Saya kalau nyampaikan pasti, pun mahram Ustaz. Ya jelas boleh, tapi urutannya terakhir. Gitu. Jadi alangkah baiknya ya tidak usah wis. Karena ketika perempuan yang laki pas lagi yang bini mandiin, ayo mandiin mahram, tak mungkin nemu, tak mungkin ke biji mahram. Pasti ada yang bukan mahram itu. Bisa dipastikan itu. Bisa dipastikan pasti ada yang bukan mahram. Tidak mungkin mahram semua. Karena deki sebobon nyantai lah, tinggal sebobon kan lebih nih. Wah kita lihat kiai banyak. Main dua bobon datang kiai. Kalau bopo itu tidak jauh. Ya, tetapi kalau ada carikan yang ngerti ilmu fikih. Nah, hadal bab yundaru lil afqah. Jadi sengaja lebih alim ilmu fikih beni masalah tua. Urusan ini bukan masalah tua. Mohon imam kan afdol sudah pindah semua, carikan yang lebih sepuh. Kalau ini tidak. Kalau ini makin anak muda tapi lebih paham ke hukum itu kita dahulukan. Ya. Beda dengan sholat. Ya. Kalau sholat itu pokoknya tidak rasa dulu lah tetap mahabanan lebih sepuh kan gitu. Tapi kalau ini tidak lil afqah dunal asan wal akrab beni yang didahulukan itu jadi makin berdebapan pun bapan tak betul. Tapi ya berarti kak anak sepenangan. Kalau lebih paham tentang masalah ini. Nah ini yang lebih utama untuk memandikan perempuan qoribatuha, kerabat-kerabatnya. Nah, yang punya mahram dari nasab. Andaikan laki-laki itu mahram gitu kan. Nah, jadi andaikan laki-laki lau quddirat dzakarun, seandaikan laki-laki tidak boleh dinikah. Siapa itu? Anak perempuan, ibu, saudara perempuan dan seterusnya sudah sama dengan itu tadi. Nah, baru itu setelah itu baru mertua, ipar gitu. Baru dengan ada hubungannya. Terakhir ya, laki-laki sudah. Ya. Apa suami? Terakhir suaminya. Lalu laki-laki yang mahram gitu. Jadi terakhir. Insyaallah. Dan setelah itu baru dikafani. Juga begitu cara mengkafani, jangan dibuka itu, jadi ditutupi. Kafannya berapa? Nah, paling sedikitnya kafan yang penting menutup semua badan. Yang afdal laki-laki itu 3. Tapi yang terjadi di sini kan tidak ada yang 3. Karena dihitung 1 itu 1 nutup. Semeter kan tak ada tak nutup. Jadi makin telur ke bawah nyaman telur. Tidak masuk yang sunnah ini. Tidak masuk yang afdal. Jadi yang dianggap 1 itu 1 nutup. Kan tak duga. Kan ada kepres terutama tak duga. Lemun merengkeni saya kinuga. Tapi nyecep tetap tidak bisa. Makan pas benar. Malenut. Jadi sebetulnya itu tidak masuk akmaluhu. Kalau ingin akmaluhu maka itu nyampung rabun. Kalau di kiai-kiai itu iya. Yang banyak itu pakai 6 meter. 6. Pakai 6 lembar. Jadi 1 disambung. Jadi 6 semuanya. Baru itu dapat kesunahan sempurna sudah. Kalau sini kan enggak. Pokoknya selembar. Selembar itu ya berbentuk. Dan dina. Tabung aki dina. Apa dina? Berarti situ. Tetap situ. 1. Anulah sedia melebih tipi nyaman jayaki. Kok terus sunnah afdol jong melebih lah. Tapi kalau kita kesepakatan apa? Hukum ya enak cuma kain kafan kok. Murah iuran.
Wong kelambi melelarang aja kelambi terakhir dia. Gimana kalau dimusyawarahkan itu? Sambung saja sudah. Pokoknya disediakan sambung saja sudah jatuh jelas cukup. Siap jahit, jadi langsung gandeng dah. Langsung gandeng enak. Jadi tiga sempurna ya. Ta'ummu sa'iru badanihi. Jadi yang menutupnya insyaallah. Karena apa? Kenapa Nabi? Karena Nabi itu dikafani dengan tiga itu ya. Dengan tiga ya. Yang putih, sunatnya yang putih. Cuma kita putih tak apa-apa ya. Yang sunat seputih. Janji ya, mun was jan jelang nih. Mun was labun jelang. Minta labu jelang. Yang malaikat itu. Oke, dia tak tahu jengkok ya laju. Itu katanya. Insyaallah. Kalau ditambah gimana? Artinya lebih dari telur, tidak apa-apa. Jadi tajuzu ziyadah ala salas min ghairi karoha. Kenapa? Karena Ibnu Umar pernah mengkafani putranya dikafani sebanyak 5 ya. Khamsu aswabin. Bahkan diberi imamah boleh. Nah, dan 3 lembar lagi. Nah. Kalau perempuan ini 5, maksudnya 5 yaitu apa? Yaitu 5 itu bukan 5 lembar ternyata. Jadi gamis, baju, ya. Terus ada kerudung, ada samping. Jadi sebetulnya perempuan kalau laki-laki tidak usah. Sebenarnya kan beli India bagi yang laki, India gitu oleh. India no boleh. Apa sebetulnya untuk perempuan? Sebetulnya untuk perempuan. Tapi ada larangan lah. Yang penting menutup semuanya. Yang penting menutup semuanya. Kemudian masjid itu dilentangkan, ya, dilentangkan. Bikin musalkian ala kofahu. Ya. Jadi biasa ya Pak Sandekep apa pun. Monte Pak Sandekep dak memah, tak apa-apa. Sahabat pikir ini kan. Au yursilani fi jambihi. Sahabat pikir tak apa. Tak umum kan Pak Sandekep. Tak umum Sandekep. Ternyata ya kan toh. Jadi di tangannya, kedua tangannya diletakkan di dadanya. Insyaallah. Cakanan sahabat yang terbiasa kan Sandekep. Au yursilani. Yursalani fi jambihi atau dilepas. Sahabat kekir. Karena yang abajang berdasani kaki ya. Ala sehajakan ni wancet tak sadekep ni. Maka lebih lembian maka aja jadi yang tak sadekep. Tak tak sadekep. Mun kata beda imam tak sadekep tak ada yang takbir budin. Maka kita takbir kok. Mau temu lah rukuk. Insyaallah. Sumayal siku ala jami' manafi. Berarti bener pon. Lebang lobang kalau bikin sompat kalau bener. Jangan bikin apa? Bikin kapas ya. Bikin kapas jadi yang sudah. Anggap sunnah berarti. Anggap sunnah. Bener. Sebanyak kadar buntu api, lebih. Kalau sini, yang paling sebut dengan dia, mata, hidung, mulut, telinga, dubur, dan termasuk walaupun bukan lubang adalah lutut, tabuk butil. Ban, telapak tangan, iya betul. Minal mayyit wadama ini. Kutnun ma'akafurin wahanutin. Itu betul. Jadi nikah napan kapas beriin dikaku apa bu penyaman. Insyaallah. Ternyata di sini ada jelasnya. Insyaallah. Nah ini cara-cara kita mengkafani. Setelah itu baru kita disolati. Makanya kalau bisa, kalau ada mayit jangan ditunggu lama, harus segera dimandikan. Walaupun umpama meninggalnya malam mau dikuburkan besok, alangkah baiknya segera dimandikan. Dimandikan malam itu tidak apa-apa sudah.
Jadi segera dimandikan. Jadi kalau ada orang hadir mau sholati enak. Karena besok tidak bisa hadir banyak rombongan. Lalu laku saya sholat akhir itu rugi. Karena kita lebih mengharap pahala orang yang memandikan, yang mensolati itu. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin itu, jadi 40, 60. Jadi semakin banyak itu semakin baik. Nah, terus untuk menggotong mayit, yaitu yang seperti yang kemarin saya sampaikan, boleh kepalanya yang lebih afdal, kepala yang banyak itu pendapat kepala di depan, tapi juga boleh umpamanya kakinya yang di depan, maka diadopkan. Yang alasan supaya ada ngaring mancing ini. Tapi ada keterangan memang kepala sawaun kana ila jihatil qiblah aula. Setelah itu baru mayit itu disolati, ya. Disolati. Sunat mempercepat bahwa mayit itu memang sunatnya. Wa yusannu al isra bil janazah. Cepat asri'u bil janazah fa in takun sholihatan fa khairun tuqaddimunaha. Mun bagus manelkah depak. Mun coba melihat abid-abid nang bauna. Begitu buat anunya Allah. Nah, baru rukunnya salat jenazah itu ada 7. Ada 7. Yang pertama niat. Kemarin ada yang tanya di sini kan ya. Kok mamanya kurang? Ini rukun sholat yang kedua, takbirnya 4 kali. Kalau 3 kali, ya tidak sah. Kalau lebih, tidak apa-apa. Ya. Kalau lebih, tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau kurang, ya tidak sah. Karena rukun ini. Ya. InsyaAllah. Berdiri kan? Harus berdiri. Yang keempat baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah setelah takbir. Di sini tidak ada ketentuan sebetulnya. Kalau surat Fatihah itu tidak ditentukan tempatnya. Jadi pian mundepak, imam takbir. Pian tamat Fatihah kan namanya takbir boleh pian foto sama kita napa. Fatihah sampai nama Fatihah itu bisa setelah takbir 2 atau 3, 4 boleh. Yang umum setelah takbir pertama. Ternyata boleh. Beda dengan sholawat. Kalau sholawat tidak boleh tidak harus setelah takbir kedua. Doa untuk mayit setelah takbir ketiga. Tidak boleh yang lain. Tapi kalau Fatihah boleh. Ini saya bacakan. Jadi baca Fatihah kapan itu? Kapan saja. Tamak yang abdul setelah takbir pertama. Boleh mengakhirkan dari takbir yang kedua. Setelah kedua, setelah ketiga boleh. Bahkan setelah keempat juga boleh. Jadi mungkin tanya, karena imam sudah takbir, kemudian lambat. Karena takbir imam, takbir boleh pun. Deki, pesitung bi selawat, bolong bi selawat, tidak apa-apa. Bolong bi doa, tidak apa-apa. Ya. Jadi sini ya juzu ta'khiru anit takbiratul ula wa ja'ala ba'da saniyah ma'as shalawah. Baca setelah takbir kedua bersama sholawat nanti, atau setelah takbir ketiga bersama doa mayit, atau setelah takbir keempat. Dan setelah takbir keempat itu tidak ada bacaan wajib memang, tidak ada bacaan wajib. Langsung salam tidak apa-apa, tapi sunnah membaca doa masih tetap ada kesunatan membaca doa. Yang wajib itu yaitu rukun sholat yang kelima baca sholawat pada Nabi setelah takbir kedua. Rukun yang keenam doa untuk mayit setelah takbir ketiga. Paling pendek Allahumma ighfir lahu. Ya. Jadi paling pendek Allahumma ighfir lahu. Ya. Warhamhu. Ya. Allahumma ighfir lahu tak cukup. Tambah warhamhu tambah bagus. Tambah wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang panjang banyak yang panjang. Hanya kalau kiai-kiai itu pakai yang panjang. Saya budi nanti apa baca. Ya kalau dipakai panjang memang di sini. Ya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasad wa ihsani wa in kana musian fajawaz anhu. Banyak. Ada yang Allahumma abdul khairan min dari daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Kan begitu. Banyak. Wa yunaqqasabu min ad-danas itu banyak.
Jadi yang pendek enggak apa-apa, maghfirlahu warhamhu wa'fu anhu, itu paling pendek. Kalau ditambah wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waqsalhu bil ma'i was-salik wal barad wa naqi minal khotoya kama yuqannaqas sabul abyadu minad danas. Anika wa abdilu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilul jannata wa aitu min adabil qabri wa min adabin nar. Ini sebanyak waktu ini. Kiai kalau umpama anda kita ada. Setelah itu rukun sholat yang kelima, rukun sholat jenazah, yaitu salam. Salam ini ada beda pendapat, maka sampean tak satukan. Beda assalamualaikum kok cukup, tapi ada mensunnahkan tambah wa barakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah kan ada yang assalamualaikum warahmatullah. Itu ada yang cukup assalamualaikum, ya kan? Jadi ada yang mengatakan ditambah. Itu jadi macam beda saya tambahin, beda saya tambahin. Assalamualaikum ini. Assalam akhirul arkan. Nah, ini kan. Nah. Jadi assalamualaikum itu sudah cukup. Tapi sunat setelah takbir keempat sebelum salam, sunat membaca doa. Nah, Allahumma la tahrimna ajwahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana walahu. Boleh ditambah doa yang panjang itu. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman boleh. Atau di ayat di surat pakai panjang juga banyak. Rabbana la tuzigh qulubana juga boleh, ya. Boleh ditambah itu. Setelah takbir keempat itu. Baru salam, ya. Insyaallah. Nah ini Nabi panjang, ya. Nabi itu setelah takbir keempat itu masih panjang. Sampai sahabat itu nyangka Nabi mau takbir lagi. Insyaallah. Bang? Cukup, ya. Cuma kalau sholat gaib sampean tidak dengar siapa yang disolati, budi sampean cukup niat saya mensolati orang yang disolati imam. Itu cukup sudah. Diniat pakai bahasa Indonesia di hatinya cukup. Kalau pakai bahasa Arab, usolli ala man sholla alaihi imam. Saya sholat kan kadang, ayo kita sholat gaib Pak Anu. Ternyata tidak dengar. Jadi kita atau sampean sholat mayit di depan tidak tahu laki perempuan tidak apa-apa, penting sholat mayit. Makanya boleh sholat perempuan pakai Allahumma filahu itu boleh, karena anggap manusia gitu aja, tidak tahu laki bini tidak apa-apa, sat ya, ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi tabi'il azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqqihna wa faqqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma ahdil qudsa wa takab. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusa'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa 'asrak. Wasbunallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.